Oke, kita mulai. Sebelumnya makasih bisa AI telah memberikan kesempatan buat saya untuk membawakan topik thesis NLP and text processing ini. Lalu kita kenalan dulu deh. Kan ada pepatah, nggak tak kenal maka tak sayang nih. Makanya kita kenalan dulu. Nama aku Hansen Iden. Aku salah satu mahasiswa second year student di Institut Teknologi 10 November atau ITS, dan kebetulan aku juga kemarin tahun 2020 aku juga salah satu Bangkit Machine Learning Path graduate, dan aku juga ada beberapa project sama dosen di ITS, beberapa dosen juga di ITS buat tentang NLP sama computer vision. Ya itu, dan ini LinkedIn-ku, kalau mau connect silahkan, dan ini mediumku. Baru lihat kalau kulit pisang ada warna kayak gitu. Nah, apa sih goalnya setelah ikut sesi ini? Yang satu, yang pasti bisa text processing, lalu getting insight about NLP research. Lalu yang ketiga, yang terakhir, understand why and what to process text data. Soalnya kan text data itu kan unstructured ya, jadi kayak pasti kan bingung gimana caranya. Nah, kenapa sih riset NLP? Ya sekarang kan baru marak-maraknya ya riset NLP. Kayak semua company ya berlomba-lomba buat bikin model NLP lah untuk chatbot, virtual assistant, translator, dan lain-lain. Karena itu riset, apalagi di riset sangat penting ya NLP. Nah, apa aja sih yang udah ada? Nah, hingga saat ini udah banyak sih riset NLP yang masih berkembang, dan yang paling sering digunakan itu Indobird. Indobird itu model BERT yang dilatih oleh tim Indolem dari Indonesia menggunakan Indonesian dataset, yang sangat membantu kita dalam misalnya kalau mau riset, karena Indobird tahu sendiri BERT tuh bisa untuk apa aja, bisa untuk question answering, speech tagging, dan lain-lain sesuai yang kita mau. Jadi terima kasih untuk tim Indolem karena menemukan ini, dan ini adalah papernya Indolem, bisa dibaca. Ini sangat-sangat ya tentang insight tentang Indobird-nya sendiri sih. Oke. Nah, ini kebetulan ada beberapa paper yang sudah sempat aku baca juga, dan menurutku juga menarik. Nah, ada BERT buat question answering QA, lalu ada model ExcelNet untuk language understanding, dan lalu ada GRU, penggabungan GRU dan LSTM buat dan regularization untuk translation, seperti itu. Nah, lalu apa aja sih yang harus disiapin kalau misalnya mau riset NLP? Yang pasti kan kita untuk melakukan suatu riset kita harus kuat untuk teknik-tekniknya ya, kayak basic NLP, language understanding, apalagi grammar kayak misalnya di bahasa Indonesia itu SPOK gitu, kayak gitu. Dan di sini juga ada parse tree. Kenapa sih parse tree? Karena kan kita kan mau tahu kan, kayak misalnya ada kata-kata kayak saya mau makan, nah terus kita harus menebak yang satunya itu apa. Jadi kan kita tahu kalau saya itu S, mau makan itu P. Berarti kan kita kan ada chance untuk kata selanjutnya adalah O kan. Nah, itu menggunakan parse tree. Nah, ini kayak gunain grammar dari Inggris, kayak ini S terus NP-nya berarti probability-nya 25%, lalu article, noun, verb, GP, kayak gitu. Nanti jadinya kayak every, bungkus, smell, kayak gitu. Nah, terus ini apa sih ini kayak piramida kayak gini. Nah, di BERT sendiri ini adalah kayak apa aja yang dipakai dalam BERT kayak gitu. Jadi ada LSTM, encoder decoder, BLSTM, attention transformer. Nah, itu baru paling atasnya BERT. Nah, di sini kalau misalnya kalian mau menggunakan BERT, mending kalian baca-baca. Tapi ada satu paper yang menarik banget,
namanya attention is all you need. Jadi ternyata tuh untuk kita bisa menggunakan BERT semaksimal mungkin, kita tuh nggak perlu sampai mahamin kayak LSTM, RNN, encoder decoder di LSTM itu kayak jauh banget. Kita cukup mahamin attention, karena itu namanya papernya juga bagus kan, attention is all you need. Nah itu bisa dibaca, bagus banget sih. Nah oke. Nah buat yang mikir kayak wah pasti NLP udah banyak gunain nih, apakah masih bisa sih kalau melakukan research? Jawabannya bisa, karena bahkan company sebesar Google sendiri masih bisa salah ya. Ini kayak aku nge-search kayak who invented neural machine translation, malah dikira Google, malah aku melakukan translation, bukan aku menanyain who invented gitu. Ya, jadinya masih bisa, masih banyak yang harus diperbaiki. Nah, ini beberapa framework NLP yang sering dijadiin buat riset nih. Kayak misalnya inputnya itu teks, terus outputnya itu text in another language. Jadi kan itu kan teksnya kan translation. Nah, terus ada inputnya teks, terus outputnya response. Itu kan berarti teksnya kan dialog kayak chatbot gitu. Nah, terus ada teks, lalu outputnya label. Nah, berarti kan text classification. Terus juga ada teks. Nah, ini linguistic structure. Nah, berarti kan teksnya kan language analysis. Nah, linguistic structure itu kayak nerd tagging lah. Jadi makanya itu kayak yang di sini kita perluin kayak understanding grammar sama parse tree itu biasanya digunain untuk di linguistic structure ini. Biar kita tahu kayak apakah ini verb ataukah ini objek kayak gitu. Nah, untuk riset NLP-nya mungkin sampai sini dulu, dan lanjut ini text preprocessing. Nah, why? Kenapa sih kok kita harus ngelakuin text preprocessing kan? Yang jelas karena teks itu kan merupakan unstructured data, jadi kayak kita nggak bisa maksudnya bener-bener random, kayak isinya masih ada simbol lah, masih ada kata-kata asing lah, ada typo segala lah, ada ya some kind of that gitu. Nah itu kan sangat-sangat susah jadi modelnya untuk ngambil fitur yang ada dalam suatu kalimat. Sesuai kita ngelakuin text preprocessing. Nah, apa aja sih text preprocessingnya? Nah, yang pertama itu ada lowercase. Ini hal-hal yang paling simple dalam text preprocessing, karena cuman membuat semua huruf dari kalimat tersebut lowercase. Karena di Python sendiri yang biasanya dipakai orang dan saya pakai juga itu sangat case sensitif ya. Jadi kayak saya nulis makan M-nya besar sama makan M-nya kecil itu udah beda. Sesuai lowercase itu penting biar jadi satu fitur. Nah, yang kedua ada punctuation sama stop words. Nah, untuk punctuation itu tanda baca, dan stop words itu kata-kata kayak dan, bila, itu stop words. Nah, jadi untuk punctuation dan stop words sendiri sebenarnya ada dua opsi, yaitu kayak kalian walaupun menghilangkan semuanya, cuman tetap harus selektif, karena ada beberapa model yang tetap menggunakan punctuation sama stop words, kayak misalnya tadi nerd tagging atau speech tagging itu kan masih menggunakan misalnya kayak punctuationnya pada tanda baca, kayak misalnya kamu sudah makan gitu kan ada tanda tanyanya tuh. Nah kan kalau dihilangin kan jadi aneh kan, jadi itu penting. Dan kalau stop words-nya juga dihilangin kan jadi kayak jadinya kayak kalimatnya kan bakal kayak yang hilang, kayak misalnya apa kayak Hansen yang ganteng jadi Hansen ganteng doang kayak gitu. Jadi kan nanti kan kayak kayak kurang fitur dalam modelnya dan vektor kalimatnya kayak gitu yang lengkap.
Nah, lalu ada emoji, repeated words, dan typo. Nah, untuk emoji sendiri juga ada dua cara, karena kan emoji kan sebenarnya kan kayak kode ya, kayak UTV, berapa kayak gitu. Nah, jadi tetap harus dirubah. Nah, ada dua cara. Yang pertama langsung dihilangin aja. Kalau misalnya emang kayak agak nggak penting, dan misalnya biasanya kan juga kayak yang misalnya sarkas gitu kan. Nah, jadi mungkin bisa dihilangin. Nah, kalau enggak bisa dijadiin teks, berupa teks. Jadi kayak nanti kita misalnya ada emoji jempol, kita pakainya jadi thumbs up atau jempol kayak gitu. Nah, terus ada repeat words, misalnya kayak apa gitu, A-nya 5, kayak apa, biasanya kan banyak orang kayak gitu. Nah, itu kan kalau misalnya kita bedain sama apa yang benar-benar apanya satu kan beda kan. Nah, that's why kita harus bersihin itu biar jadi apa yang asli kayak gitu. Nah, lalu ada typo. Typo sendiri juga aku sendiri ada dua cara, yaitu ganti secara manual. Ini memanfaatin satu algoritma namanya dynamic programming, tapi itu cenderung lama, jadi kayak harus bener-bener satu-satu kayak gitu. Nah, lalu ada slang dan singkatan. Nah, dalam anak muda sendiri kan pasti kan sering kan gunain singkatan kayak aku jadi AK, juga jadi JG kayak gitu kan. That's why itu kan bakal jadiin kayak fitur yang berbeda lagi. That's why kita juga harus nanganin slang dan singkatan itu. Gitu. Nah, yang terakhir itu ada tokenize. Tokenize sendiri itu ya, dia apa kayak list of words yang udah di split gitu. Nah, itu biasanya kalau misalnya di Bird sendiri itu tuh diawali dengan CLS atau classification, dan diakhiri atau kalau misalnya ada dua kalimat yang berbeda jadi satu, akan di tengah-tengahnya yaitu separator. Nah, ini biasanya yang keluar tuh kayak unique ID-nya dari fiturnya itu sendiri, dari kalimat, dari kata-katanya itu sendiri. Nah, kalau misalnya yang tadi kayak misalnya ada aku jadi AK gitu kan, bakal dia membuat unique code-nya sendiri kalau misalnya dia ternyata muncul banyak. Tapi kalau misalnya muncul satu, dia kan malah bakal jadi masuk ke OOV atau out of vocabulary dari tokenizer. Nah, jadi makanya itu kita juga harus karena itu kita harus ngelakuin preprocessing biar misalnya AK dan aku nanti bisa gabung jadi aku gitu. Nah, itu kan buat biar masuk ke model kan, biar fiturnya tuh benar gitu. Nah, lalu ada yang terakhir unused words. Nah, unused words di sini kayak URL, hashtag, tag itu kan bener-bener ganggu ya, kayak ada HTTPS kayak gitu-gitu kan, kayak bener-bener nggak penting kan buat di NLP. Jadinya kayak ya udah kita link singkirin kayak gitu. Ini things to avoid sih untuk text preprocessing. Yang pertama, get rid too much feature. Nah, jadi kita tuh walaupun kita kayak baru preprocessing, tapi kita nggak boleh kayak ya udahlah langsung aku masukin semuanya nih, langsung aku unused buang, tokenize, langsung aku slang, langsung emoji, repeated words itu aku benerin, punctuation, stop word, lowercase semuanya aku lakuin, terus aku tokenize. Nah, itu juga nggak boleh karena itu bakal get rid too much feature kan, karena yang dibersihin kan kayak semuanya. Kita juga harus picky dalam ngambil fitur-fiturnya itu, kalau enggak nanti modelnya jadi salah predik gitu. Nah, lalu ada too shy to ask. Nah, sebenarnya karena itu jangan malu lah buat bertanya, karena pasti ada yang lebih jago dari kita kan, jadi jangan malu bertanya karena mereka mesti mau kalau
garis-garis kayak statistik gitu. Nah, dengan lalu menggunakan mari kita Python. coba. Ini Program aku ya, program. mau liatin ke Ada yang mau ditanya? Timo. Nah, ini kelihatan. Jadi nanti kalian benar-benar harus belajar latihannya ya. Oh, nah. Ini hanya guidance. Nanti kalau udah belajar latihannya dari buku-buku Sordi Tom Series jadi dari saya juga, baru nanti baca bukunya. Nah, Tentang penggunaan. ini yang pertama sastrawi itu untuk base-nya untuk stop words, hilangin stop words bisa, sama lematize. Lematize itu jadi kayak bermain jadi main kayak gitu. Itu kan tapi nggak saya masukin karena menurutku itu sometimes nggak penting, sometimes penting, jadi ya nggak harus dilakuin Ya, gitu. nggak apa-apa. Saya juga bukan Ini dari juga saya komputer, like ya. Saya semangat dari semangat yo. nggak boleh cari aja ya. Sama-sama. Saya nanti Menguli. kok ya, nanti dipegang. Kalau yang materi saya boleh ya. Jadi intinya harus kuat dulu matematikanya. Nah, ini biasanya yang aku pakai emoji ini untuk emoji ya. Lalu NL3, Pangti ini untuk punctuation. Nah, ini kan yang aku pakai untuk sastrawi stop words-nya. Nah, yang pertama ini contohnya buat ngilangin stop words atau biasanya kata hubung. Jadi kayak misalnya ini stringnya kayak selamat siang teman, hari ini akan menjadi hari yang terbaik. Nah, jadi ini kan jadi ini kan nggak penting nih, ini kan nggak penting, terus kayak jadinya dihilangin nih karena ini termasuk stop words, soalnya kan kata hubung yang nggak penting kan. Itu. Nah, terus Oke, langsung aja ya. Nah, ini kalau ini untuk jadi ini lemmatizing. Nah, ternyata aku cuma pakai lemmatizing. Nah, ini namanya di lematize, jadi kayak ini menjadi jadi terbaik jadi baik, jadi root of words-nya kayak gitu. Nah, terus tapi untuk di library sastrawi sendiri itu stemmernya atau lemmatizing-nya itu dia bakal ngilangin punctuation juga, jadi kayak dia ngilangin tanda baca gitu, jadi agak apa ya, jadi kayak agak kurang sih karena tanda bacanya malah ikut hilang semua kayak gitu. Nah, terus ini biasanya yang untuk aku gunain untuk ngilangin tanda baca. Jadi aku bikin function sendiri, gunain regex, DRE, sub. Nah, ini masuknya ya semua tanda baca yang ada ya. Itu. Nah, jadinya kan koma sama titiknya hilang kan. Kayak gitu sih. Nah, terus ini untuk tadi kan ini kan kayak selamat siang G-nya banyak, terus teman N-nya banyak kayak gitu kan. Nah, di sini aku juga biasanya pakai ini untuk ngilangin deleted repeated char, jadi cuma ada satu doang. Nah, caranya kalau getaran kayak gini, jadi kayak selamat siang temannya jadi selamat siang G-nya 1 sama teman N-nya 1 kayak gitu untuk ngilangin huruf yang berulang. Nah, lalu buat ini mengubah, nah di sini kan, nah ini kayak h-nya kecil sama h-nya besar kan beda kan, sesuai kayak case sensitif, jadi kayak kita harus lower casein semua kalimat biar sama kayak gitu. Nah, di sini ini word tokenize sama word tokenize itu kayak nge-tokenize, cuman belum ada kayak certain ID-nya kayak unique ID. Nah, cuman dari sini kan kayak kita bisa kayak kita bisa bikin ID sendiri, tapi biasanya yang biasanya dipakai tuh misalnya kayak kita gunain modelnya bird kayak gitu, nanti bisa kayak ada selamat itu berapa, siang itu berapa, teman hari ini kayak gitu. Nah, ini misalnya tadi yang selamat siang teman tadi
Nah jadinya kan kayak selamat siang teman, nah kan ada semuanya ada kan, jadi per apa di split dan dibuat list kayak gitu. Nah terus ini pas masuk to lower karena aku emang ngasihnya biar tetap tertokenize. Jadi ini kan selamat esnya jadi kecil, siang jadi esnya kecil, terus hari jadi hanya kecil gitu. Nah ini biasanya kayak biasanya yang aku lakuin buat kayak ngembalin kata singkatan sama handling di typo itu tuh pakai kayak gini. Jadi ini jadi aku manual, jadi kayak dengan biasanya yang banyak DGN. Pertamanya aku kayak kayak bikin modusnya dari kalimat dari semua datasetnya itu kayak ternyata ada yang banyak pakai DKT. Oke, jadi aku rubah itu jadi dekat kayak gitu sih. Jadi recover settlement word kayak DGN jadi dengan, CGN jadi jangan, DKT jadi dekat, LG jadi lagi gitu. Nah jadi jangan jika P maka Q ya. P jika P maka Q ya. Ukuran. Jadi proposisi. Nah jadinya kayak jangan dekat-dekat lagi dengan aku, yang jadinya jangan dekat lagi dengan aku tanpa di shorten kayak gitu. Nah di sini lalu ada membersihkan emoji yang ada dengan mengubah kata menjadi kata-kata. Nah di sini aku gunain ya yang jadi apa namanya jadi apa teks. Nah kan demo, jadi di emoji sendiri udah ada demo size, tapi itu bentuknya bahasa Inggris. Jadi kalau kayaknya ada juga bahasa Indonesia, cuman belum terlalu lengkap kayak gitu. Jadi ini karena dalam emoji sendiri, emojinya itu kayak bentuknya kayak gini. Jadi kayak gini misalnya thumbs up. Nah jadinya kayak kita harus menghapus titik 2-nya kan. Kecuali aku nge-replace ini dengan spasi kayak gitu. Nah terus ini untuk nge-delete emoji yang berulang. Jadi ya, aku cekin satu-satu, kalau misalnya belum ada aku pen, tapi kalau enggak aku skip. Nah terus yang terakhir aku join. Nah terus karena thumbs biasanya tuh titik 2 thumbs underscore up. Nah itu karena itu diganti sama spasi juga gitu. Jadinya misalnya kayak gini kurang nih. Nah jadinya kak, wah mantap kan, terus jempol banyak, jadi wah mantap kan, thumbs up kayak gitu. Nah cuman di sini karena emang ini buat untuk menghandle repeatednya words bukan chart, jadinya ya ini nggak bakal hilang gitu. Jadinya tetap banyak. Nah ini tadi yang aku bilang nggak auto handle with typo. Jadi ini gunain DP atau jadi kayak semuanya ini aku bikin kayak semua kemungkinan guys, aku split terus kayak jadi kemarin jadi ada misalnya kayak kemarin ada kosong terus kemarin, terus daka untuk kemarin terus kemarin gitu. Terus ini yang kedua kalinya, jadi kayak kemarin KM Arin ke Arin. Nah, terus yang ini yang kayak kita yang ini kemarin Kamearin kemarin kayak gitu. Nah terus jadi ini satu ya jelasinnya agak susah sih. Jadi yang kayak misalnya ini nah jadi kayak ini beberapa karena kan pertamanya masuk yang harus correction, jadi ini kayak max ini jadi kayak probabilitasnya yang paling gede. Jadi sini kan push per n, jadi kayak peluangnya gitu.
Nah kandidat berarti kan manggil ini berarti kayak known words, known edit 1, jadi dari edit 1 sama dari edit 2 atau dari wordnya itu sendiri kayak gitu. Ini aku lupa sih nama asli algoritmnya apa. Cuman ini kayak manfaatin dynamic programming gitu. Nah ini kayak jadi kayak aku ingin bersama dengan dia. Kalau aku jadi apa langsung dia langsung sama dia didengerin aku ingin bersama dengan dia kayak gitu. Nah cuman ini tak menggunain kayak kayak stopwatchnya aku sendiri kayak gitu. Oke ya, nomor itu. Nah jadi kalau misalnya kata-kata kalian nggak ada di salah satu stopwatch ini ya nggak bakal berubah, tetap misalnya di sini kan karena di sini kan isinya cuma stopwatch doang, jadi kalian tetap harus kayak bikin kayak misalnya semua kata gitu bikin dictionary. Jadi misalnya semua kata di Wikipedia Indonesia apa bahasa apalah, terus kalian bikin dictionary sendiri, nah, terus langsung aja masukin di sini nanti langsung bisa kayak gitu aja sih untuk demonya. Apa ya? Kayak gitu aja sih, mungkin ada yang mau ditanyain. Kampus dari Public Interpretation ya, automatic differentiation, gradient chain rule. Berarti dia adalah multi parabel gitu kan, dan sebagainya. Ini ya image classification, image linear perceptron, computation. Ini semua matematika semua. Coba tanya ini ya. Dan coba lihat di sini udah pakai GPU ya. Jadi benar-benar harus menguasai matematika di sini. Dan harus ngotak-ngatik Pythonnya terutama library-nya. Ya, makanya sebelum bisa ngomong ke sana ya, maka kita perlu kuat di matematika. Oke ya, next. Nah ini waktu kita masih SMA juga, kelas berapa nih? Mungkin dari aku itu aja sih. Meninggalkan SMA 30 tahun yang lalu ya, jadi udah tua lah ya. Tapi intinya dengan limit dan kontinuitas kita bisa mengusahakan ya semuanya. Gitu ya. Jadi maksudnya apa dengan limit dan kontinuitas? Bahasa wisdomnya ya, artinya dia memungkinkan semuanya itu bisa didiferensiasi even kalaupun nilainya 0 ya. Coba nih ya, ini kan seperti ini teorinya ya, yaitu diferensial itu adalah turunannya adalah x ditambah h ya, kurang f kuantitas. H-nya itu adalah perubahan yang kecil banget ya. Nah dia pakai konsep yang disebut dengan apa, kognitif, dan dia dari kiri maupun dari kanan ya, dan limit ini agar lari-larinya kita bisa bikin turunan untuk semua nilai fungsi di suatu fungsi ya. Contoh, kalau ada x kuadrat ya, kalau kita main masukin nilainya hanya kalau yang mau nanya silahkan di dalam chat atau main present. Denominator kalau 0 pasti nggak bisa ya. Penyebut tuh nggak bisa 0 ya, intinya gitu. Oke, jadi kalau dia x kuadrat, berarti kan ini fungsi x tambah h ya, ini adalah x baru. Di h-nya itu adalah inkremental yang namanya kecil aja, kita kuadratkan ya. Jadi ini adalah fungsi fx
tapi karena ada penolakannya PH dikurangi sebelumnya, jadilah dia tangen kan. Nah, ini kalau dikuadratkan hasilnya seperti ini ya, dengan teorema kontinuitas dan sebagainya kiri kanan itu. Intinya ini jadi bisa jangan dikerjain langsung, tapi bisa dicoret-coret dulu ya atas bawahnya ya. Ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, bisa dikotak-katik ya, sehingga hasilnya seperti ini ya. Sehingga intinya haknya bisa diabaikan, bisa nggak dihitung langsung, itulah turunnya ya, itulah integral juga ya. Jadi ini adalah satu cara agar semuanya bisa dijalankan dengan memenuhi kaidah matematik, sehingga turunan dari x kuadrat ya ini adalah 2x. Jadi kita tahu kalau teorinya adalah x kuadrat itu adalah 2x. Nah, pakai ini jadi ilmu jadi apa namanya formula umum untuk semua turunan. Jadi kita bisa menurunkan tangen, kita bisa menurunkan tangen hiperbola yang menjadi activation bisa machine learning ya, dan sebagainya. Asal muasalnya dari sini aja. Next, nah ini formula dari turunan itu waktu kita itu udah diajarin, tapi ya bolehlah ya kalau di turunannya jumlahan, tadi turunan satu-satu. Aduh, apa ya? Itu sih motivasinya apa ya? Keep learning lah. Jadi sebenarnya dari kayak aku ikut lomba juga kayaknya sangat-sangat banyak walaupun menangnya dikit. Jadi kayak sebenarnya kayak bahkan kayak di data science kayak gitu itu kan sebenarnya semuanya sih kayaknya it's all about experience sih kayak. Jadi karena itu kita harus kayak walaupun kayak walaupun kalah tetap nggak apa-apa, kayak emang aku tuh ikut tuh buat pengalaman gitu. Jadi itu bukan kayak karena wah aku kalah berarti aku cupu nih, enggak kayak gitu. Jadi kayak emang berarti kalau misalnya aku belum bisa menang berarti kan itu aku berarti punya tahu kan kayak aku nggak bisanya di mana, jadi itu bakal lebih memotivasi buat ke depannya kayak gitu sih yang mungkin. Ini cukup besar ya. Ini udah cukup besar ya. Sudah Pak, sudah. Jadi kayak ada juga satu buku yang keren banget tuh, jadi bilang ya you don't have to be the next Albert Einstein in physics, you don't have to be the next Isaac Newton in mathematics, you don't have to be the next Tiger Woods in golf, tapi ya just be the best version of yourself kayak gitu. Jadi kayak nggak usah pengen jadi orang lain kayak gitu, jadi mending fokus aja ke diri sendiri kayak gitu. Kalau kita kan kalau dulu kita diajarkan selalu kasih template ya kan, jadi kalau mau baca kayak gini template-nya kita import ini S apa terus nanti hasilnya apa, jadilah proyek, jadilah apa gitu ya. Tapi kalau ada pengembangan baru jadi nggak bisa, padahal kita tahu sebenarnya modelnya itu benar nggak apa santai. Nah kita sudah ngasih matematikanya, tetap kita perlu library ya, karena kita kalau buat library sendiri kan susah lah ya, ribet lah ya. Kita bisa mengotak-atik parameter di dalam function di library tersebut. Oke, balik lagi ke contoh. Mungkin ada pertanyaan lagi. Saya ngambil dari Kedi Nuggets gitu ya. Jadi kalau ada atau topis nggak apa reaksi seperti ini ya, ini jadi host size itu akan menentukan daripada harga rumah ya. Jadi masuk akal dong ya. Jadi semakin besar rumah ya semakin mahal harga jualnya ya. Nah
cuman kita mau gini, gimana caranya agar kita bisa menjadi ini suatu data science yang baik ya, jadi ini jadi regresi kan. Nah, kita pertama-tama yang kita kerjakan adalah bikin regresi sebelah terang ya. Artinya kita cuma menghubungkan dikit-dikit. Jadi kalau di 1400 sebagai X di sini ya, maka Y-nya itu sini adalah 245 ya. Ini itu beda 1000 ya, apa namanya, skalanya beda ya. Nah, kemudian kalau dia 1600 di sini adalah 312 ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah grafiknya. Oke, next. Nah, jadi kita ceritanya mau buat regresinya ya. Jadi inilah hasilnya seperti ini. Jadi ini apa adanya. Ini regresinya. Jadi kita bikin persamaan single variable, terus variable cuma x doang, yaitu luas rumah ya. Di sini itu ada interceptnya ya. Kemiringannya adalah B seperti ini ya. Jadi ini adalah Y prediksi kita dan ini adalah Y aktual. Nah, kan ini nggak pas ya, karena nggak pas. Ini kurang ini ya. Ini errornya. Nah, jadi tahu ya kenapa errornya itu. Biasanya kalau varian itu selalu dikuadratkan. Nah, kalau nggak dikuadratkan kan ini lebih banyak, ini lebih sedikit nih, lebih banyak, lebih sedikit ini, ini bisa jadi 0 error ya, sehingga perlu dikuadratkan. Next ya, jadi kita udah belajar dulu waktu di statistik ya, bahwa sum of square error itu adalah total daripada Y actual cost ya dikurangi dengan predicted cost price-nya ya. Seperti itu ya. Ini dapat dari mana nih dan sebagainya, itu kalau mau belajar itu boleh aja tuh, itu dapat dari statistik, itu dari apa tuh Gauss ya, punya ide bagaimana untuk minimum square error ya. Jadi dia buat hasilnya seperti itu ya. Ini Gauss banyak jasanya terhadap matematika dan probabilitas statistik dan juga elektromagnetik ya. Untuk apa namanya, hukum Gauss bahwa diferensial daripada E adalah sama dengan 0. Itulah sekedar tahu aja ya. Oke. Next. Oke, ya. Jadi tadi kan kita buat seperti ini ya, sourcing data ya. Jadi itu ada tulis 1100. Ini ceritanya data nggak lengkap ya, pas lengkapnya seperti ini. 1100 sudah itu 400, 245. Betul ya. Oke ya. Nah, ini adalah hasil data apa adanya. Nah, sekarang kita mau bikin optimasi dengan gradient return ya. Nah, ini kita standarisasi, yaitu X yang ini dikurang dengan X yang paling kecil, yang paling kecil 1100. Kebetulan ini kita scan ya dari kalkulasi 1100 ini pasti 0 ya. 1100 paling kecil kurang 1100 tadi pasti 0 ya. Nah, di sini maksimum X kurang min, berarti ini 2450 ya. Dikurangin di sini kan kurangnya 1100 tadi, yaitu adalah 1350. Maksimum di sini adalah 2450 dibagi 1100. Oh iya, terima kasih ya. Kayaknya tadi kita ini adalah nilai setelah mau foto bersama kali ya. Dibagi dengan Ya, yang bisa on cam. Ini adalah ini. Silahkan on cam. Dia juga sama. Ya, bisa on cam, harus on cam. Ya, jadi ini juga nanti bisa ya, silahkan on cam ya bisa. Ya, enggak ada X1, ada X2, X3 dan semacam seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak daripada sama-sama. standarisasi daripada data ini? Jangan sampai nggak ngerti ya. Karena nanti kedepannya susah. Ini biasanya anak-anak itu nggak ngerti karena basicnya nggak tahu,
nggak ngerti, dia ikut terus kuliahnya tambah susah, yang awal-awal nggak paham jadinya benar-benar susah gitu ya. Padahal sebenarnya memang susah, tapi di Kota Padang. Nah, teman-teman udah pada tahu dong sama bakso rusuk Jos yang satu ini yang berlokasikan di Jalan Sawahan 3, Kota Padang. Nah, teman-teman wajib banget nih cobain menu yang satu ya. ini. Jadi ini adalah kita standarisasi XW-nya jadi seperti ini. Ya, jadi data yang baru. Oke, langsung aja kita coba. next. Dan seriusan dong, ini Nah, bakso itu sekarang kita bikin A plus BX ya. dan jujur ABX ini sebenarnya ada persamaan regresinya ya. enak banget deh. Kita bisa pakai Next ada bakso apa pizzanya. namanya, tata, Bakso rusuk bisa Jos pakai ini juga R, ada bisa pakai minuman-minuman yang S. nyusurin loh. Asli deh Cuman guys, kena menunya itu banyak kelemahan dan beraneka buatnya. ragam. Dan pas banget Jadi waktu udah ada dikasih tahu diskon nih. menu Jadi 20%, Y itu berarti adalah dari tanggal 0,45 ditambah 0,75 X. Ya, dengan X dan Y ini adalah X yang sudah distandarisasi. Ya, kan persamaannya adalah ini. A plus B. Ini adalah persamaan regresi linear satu faktor. Ini yang paling sederhana. Oke ya, tinggal kita masukin aja Y, YP. Apa? 0,45. Kenapa? B-nya kan kali X. X-nya 0, berarti Y sama dengan 0,45. Kalau Y-nya, kalau X-nya 0,45 berapa? Jadi 0,45 ditambah 0,75 kali 0,45 ya. Yang ini aku kasih collab nih kalau kalian ingin bermain-main Ini dengan adalah asal dari mana YP-nya. beberapa, kalau misalnya kalian mau pakai buat text processing juga silahkan. 0,45 ditambah 0,75 kali 1 ya, berarti 1,2 kan ya. Kemudian errornya, sum of standard errornya ya, jadi Y ini dikurangi 0,45 kemudian dikuadratin dibagi 2 ya, berarti 0 kurang 0,45 kuadrat ya, berapa gitu ya, dibagi dengan 2, hasilnya adalah ini juga sama. Nah, sum of standard error ini ya, kemudian dijumlahkan sehingga hasilnya adalah 0,677 ya. Jadi regresi pertama itu adalah 0,677 total sum of standard error-nya. Next. Permisi Pak Hendro. Ya. Kita itu untuk yang IPP-nya itu apa nggih Pak? Oh iya, sorry. YP itu Y predik. Predik. Oh Ya. iya. Ya, kan A plus BX. Ini kan saya ganti ya. YP-nya itu adalah A plus BX. Oke. A-nya itu adalah 0,45 kan? Dari Hastika, ini Pak Enggi dari Excel juga bisa nggih Pak, kalau bisa sama dengan Bisa. XP itu ya. Ya. Prediction Ini atau masih apa namanya? Contoh yang jadi gini, matematika itu nanti kan rasa gunanya kalau pas kita pakai, sebenarnya